طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على أصفى أصفيائه وخير خلقه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم لقائه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan hidup, yang masih memberikan kita limpahan nikmat di saat mungkin kita juga belum berhenti dari maksiat. Allah terus melimpahkan kebaikan di saat kita sedang berada di atas keburukan. Allah terus limpahkan kita kenikmatan sedangkan kita belum berhenti dari kemaksiatan. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala itu amat baik dan menginginkan kebaikan untuk kita sebenarnya. Allah menanti kita di depan pintu taubatnya. Allah Subhanahu wa taala meminta kita agar kembali dan jangan jauh-jauh ketika sedang berada di atas kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal. Betapa mahalnya nikmat yang Allah kasih dan nikmat yang termahal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Adam, kepada manusia adalah nikmat hidayah. Allah berikan petunjuk bagi orang yang Allah masukkan ke dalam Islam, itu adalah hidayah pertama. Dan hidayah berikutnya adalah hidayah hidup di atas sunnah. Ketika kita sudah masuk Islam, lahir dari keluarga yang Islam, dari kecil kita sudah Islam, alhamdulillah, itu nikmat yang pertama, gerbang hidayah pertama. Yang berikutnya yang harus kita juga usahakan adalah hidayah di atas sunnah. Maka jangan berbangga diri ketika kita sudah Islam dari lahir namun tidak mau mempelajari bagaimana ibadah yang benar, yang sesuai dengan ajaran sunnah. Jangan sampai kita bangga dengan keislaman kita yang katanya dari lahir sudah Islam, namun pada akhirnya terjerumus sebab kita tidak mau mempelajari Islam yang sesuai dengan sunnah. Semua orang klaim sunnah sekarang. Semua orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Semua orang mengakuinya. Semua orang ingin disebut ahlu sunnah wal jamaah. Namun siapa mereka yang sebenarnya? Namun siapa mereka yang betul-betul dibenarkan oleh Allah dan diakui oleh Nabi SAW nantinya? Itu yang paling utama. Jadi kita sekarang pun bikin komunitas, bikin organisasi dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak menjamin kita sebenarnya hidup di atas sunnah. Maka teruslah mempelajari sunnah dan tetaplah mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting dari itu semua, berakhlaklah seperti akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena apalah arti klaim kita sebagai umat Nabi, namun ternyata akhlak kita akhlak Abu Jahal. Namun akhlak kita akhlak Abu Lahab. Ya. Kita itu mengklaim umat Nabi namun kelakuan kita mungkin sama seperti Abu Jahal. Waliyadzubillah. Kita ngakunya Nabi Muhammad SAW namun mengusik sana dan sini, ya, mengganggu sana dan sini, dibenci sana dan sini. Itu bukan beliau. Itu bukan identitas umat Nabi SAW. Maka di antara cara untuk terus mendekati diri kepada sunnah adalah belajar terus. Hadirkan rasa ingin tahu kebenaran, hadirkan rasa ingin berdiri di atas kebenaran. Banyak orang bukan mencari kebenaran, namun mencari pembenaran. Itu di antara sifat keangkuhan diri kita yang tidak ingin menerima kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan kita dengan hidup di atas keislaman yang mulia. Ya, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan kita manusia yang mulia dengan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk mengkaji ilmu. Itu bagian Allah menginginkan kebaikan buat kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kitab kita yang akan kembali mengkaji kiat-kiat menjauhkan diri kita dari dosa-dosa. Bawa'isul khalasi minadz dzunub, kiat-kiat agar menghindarkan diri kita dari dosa. Kita sebut al-khalas artinya di sini menghindar diri dari dosa. Kalau disebut meninggalkan itu sesuatu yang mustahil bagi Bani Adam tentunya. Namun di sini kita menghindar dari dosa. Bagaimana cara kita terus menjauh, menghindar, walaupun kembali mendekat, namun kita kembali menjauh, menghindar lagi, agar kita terlepas dari dosa-dosa tersebut. InsyaAllah hari ini kita masuk pada kiat yang keempat dan kiat yang kelima insyaAllah.
Setelah usai kemarin membahas tentang 3 kiat sebelumnya, yang mana 3 kiat yang pertama adalah, ini belum 20 harus didikte nih, kalau enggak hilang semua. Yang pertama adalah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, i'zamullahi taala. Ya. Ketika kita memuliakan, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, maka tidak mungkin kita berani memaksiatinya. Orang ketika sudah membesarkan sosok, maka tidak mungkin berani meremehkan sosok tersebut. Ketika kita sudah membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu maha agung, maha besar, maka kita tidak akan mungkin berani bermaksiat kepadanya. Yang kedua, menghadirkan rasa cinta. Karena orang yang sudah cinta tidak mungkin menyakiti, mengotori, merendahkan, memaksiati orang yang dicintainya. Maka seorang hamba yang mukmin itu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu cinta terbesarnya buat Allah Subhanahu wa taala, sehingga cinta menghasilkan taat dan cinta menghapus maksiat. Lau kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalaulah cinta kamu itu jujur kepada Allah, maka pasti kamu akan mentaatinya. Karena orang yang mencintai akan taat kepada yang dicintainya. Itu bait yang kita bahas. Dan yang ketiga yang baru dibahas kemarin adalah berkaitan dengan bagaimana kita menghadirkan, mengingat nikmat dan kebaikan Allah. Jadi yang ketiga ini ingat nikmat dan kenikmatan. Simpelnya adalah ingat selalu kebaikan Allah, maka kita tidak mungkin berani melakukan keburukan kepadanya. Bagaimana mungkin kita berani melakukan keburukan kepada Allah yang telah memberikan kita kehidupan, tempat tinggal, seluruhnya Allah menyaksikannya, dan Allah Subhanahu wa taala menguasai kita semua. Maka mana mungkin kita mampu. Setelah kemarin disebutkan ada 5 syarat diperbolehkan bermaksiat. 5 syarat. Satu pun kita tidak bisa memenuhi syarat tersebut untuk bermaksiat. Maka siapalah kita yang sekiranya hobi maksiat padahal kita ini masih berada di bawah kenikmatan dan kebaikan Allah. Nah, kita masuk sekarang ke kiat yang keempat. Kita baca kitab ini insyaallah. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Ar-rabi' mashhadul ghadabi wal intiqam." Yang keempat adalah membayangkan murka dan azab Allah. Ya, menghadirkan, membayangkan murka dan azab Allah. Fa inna ar-Rabba ta'ala idza tamada al-'abdu fi ma'siyatihi ghadiba. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika seorang hamba terus-menerus, tamada itu artinya terus-menerus. Jadi dikerjakan terus-menerus fi ma'siyatihi, dalam bermaksiat kepada Allah, ghadiba. Maka Allah juga akan murka, Allah akan marah. Sehingga kalau kita terus-terusan melakukan dosa, kalau sekali mungkin masih aman. Tapi kita terus-terusan melakukan dosa, maksiat, ghadiba, Allah juga murka. Wa idza ghadiba lam yaqum li ghadabihi syai'. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah murka, maka tidak ada yang mampu menahannya. Kalau Allah sudah murka, tidak ada yang mampu satupun di antara kita menahan murka Allah, menolak murka Allah, enggak mungkin. Fadlan an hadzal 'abdid dhaif. Apalagi kalau misalnya kita lihat bagaimana betapa lemahnya kita sebagai hamba. Jadi kita tidak mungkin bisa mengingkari atau tidak mampu menahan amarah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di sini penulis Imam Ibnu Qayyim ingin ngomong kayak gini. Kalau Allah marah, Allah murka, itu enggak ada satupun makhluk yang mampu menahannya. Sebesar apapun makhluk itu. Fadlan an hadzal abdid dhaif. Bagaimana dengan kita hamba yang lemah ini gitu. Jadi kalau yang besar dari kita, lebih besar, lebih berkuasa daripada kita aja nggak mampu menahan Allah, apalagi cuma kita hamba yang dhaif. Ya. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Sekarang kita lihat ta'liqnya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumullah taala. Al-amru rabi' min hadhihi al-bawa'ith, kiat yang keempat adalah ghadabullahi jalla jalaluhu wa intiqamuh. Mengingat, menghadirkan, membayangkan murka Allah dan intiqam, balasan Allah. Allah Subhanahu wa taala itu membalas semua perbuatan hamba. Yang baik dibalas, yang buruk juga dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Jadi kalau seorang hamba melakukan kebaikan sekecil apapun itu Allah balas. Dan sekecil apapun perbuatan buruk seorang hamba pasti Allah balas. Makanya di antara nama Allah adalah Al-Muntaqim. Al-Muntaqim adalah yang maha memberi balasan. Ya, Allah SWT membalas
Intiqam kalau bahasa kita, kalau di kehidupan kita manusia, intiqam itu artinya balas dendam. Tapi apakah kata intiqam diterjemahkan balas dendam kepada sifat Allah? Nggak mungkin, karena Allah tidak memiliki dendam subhanahu wa ta'ala. Allah maha suci. Maka di sini makna intiqam adalah Allah membalas keburukan hamba, itu intiqam. Allah balas keburukan hamba. Orang kalau balas dendam biasanya lebih kecil atau lebih besar? Orang kalau balas dendam itu lebih kecil lebih besar? Lebih besar pastinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ancaman yang jauh lebih besar daripada keinginan balas dendam seorang manusia kepada yang melukainya. Maka hadirkanlah murka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sebelumnya menghadirkan nikmat dan kebaikan, sekarang kebalikannya, hadirkan murka biar takut gitu. Kalau yang kemarin menghadirkan kebaikan biar apa? Biar malu, biar tahu diri. Kalau sekarang biar takut. Kita dikasih sekarang nih murka Allah subhanahu wa ta'ala, kasih biar kita tuh tahu siapa yang sedang kita maksiati. Di sini kata Syekh Abdul Razak, "Fallahu azza wa jal yaskhatu wa yaghdabu mimman asah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu murka dan marah kepada siapapun yang memaksiatinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma asafuna intaqamna minhum." Barang siapa yang membuat kami marah, maka kami akan menghukum mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza haddatsatin nafsu sahibaha bil ma'siyati falyadhkur ghadab Allah azza wa jalla au jalla jalaluhu. Kalau hawa nafsu kita mengajak kepada kemaksiatan, maka yang harus kita ingat adalah murka Allah. Kita harus ingat murka Allah Subhanahu wa taala. Wa intiqamahu alladhi la yuqawimuhu syai'. Fa kaifa bihadzal 'abdid dhaif. Dan ingat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razak Alladzi la yuqawimuhu syai', yang tidak ada yang mampu menahannya seorang pun, sesuatu pun. Fa kaifa bihadzal 'abdid dhaif. Bagaimana dengan kita yang hanya hamba yang lemah ini? Maka kita tidak mungkin bisa melakukan apapun itu. Wallahu ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Barang siapa yang ditimpa murkaku, faqad hawa, maka binasalah dia. Itu makna ayatnya. Barang siapa yang tertimpa murkaku, mendapatkan murkaku, faqad hawa, maka dia telah binasa. Itu kata-kata faqad hawa berlaku untuk semua makhluk sebesar apapun dia. Apalagi kita yang kecil ini. Kalau Allah SWT telah murka, maka hancurlah kita. Falyahdharil 'abd min fi'li mujibatin hululu ghadabillahi alaih. Maka hendaknya seorang hamba itu senantiasa berwaspada untuk senantiasa menjalankan kewajiban agar tidak menghadirkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa asbab nikmatihi wa sakhatih, dan hindarilah sebab-sebab nikmah. Nikmah itu lawannya ni'mah. Jadi ni'mah itu kebaikan, nikmat. Kalau niqmah itu justru kebalikannya, kesengsaraan, kebinasaan, keburukan. Itu lawannya ni'mah. Makanya ada ni'mah, ada niqmah. Itu perbedaannya. Nikmatihi artinya keburukannya dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang keempat, kiat yang keempat pendek aja, cuma satu halaman aja. Di sini Ibnul Qayyim menyampaikan bahwasanya kiat yang keempat adalah hadirkan, ingat bahwasanya murka Allah Subhanahu wa taala itu amat besar. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaum al khasirun. Apakah ada orang yang aman dari makar Allah? Apakah ada manusia yang aman dari ancaman Allah? Karena sesungguhnya tidak ada yang merasa aman dari azab dan ancaman Allah kecuali orang-orang yang merugi. Itu nggak ada di buku Mbak Ci. Jadi ayat yang kita bahas di luar materi, takutnya nyari-nyari kok nggak ada, beda bukunya. Saya lagi menjelaskan bahwasanya Allah SWT berfirman tentang ayat ini bahwa tidak ada satupun yang mampu merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi aja. Nah, kalau kita merasa aman dari azab Allah berarti kita termasuk al-khasirun, orang-orang yang merugi. Maka harus terus hadirkan rasa takut. Hadirkan di dalam diri kita waspada terhadap ancaman dan murka Allah, jangan sampai menghadirkan murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang seperti ini itu menjadi rem buat kita.
Ketika kita tahu murka Allah yang besar, itu jadi rem buat kita agar kita tidak berani macam-macam. Kita udah tahu nih ancamannya sekian, maka kita nggak mungkin mau melanggar. Nah, ketika kita tahu Allah SWT itu memiliki azab dan murka yang sangat dahsyat, maka kita tidak boleh macam-macam. Walaupun kita tahu azab Allah SWT sangat besar, Allah juga mengatakan inna rahmati taghlibu ghadabi. Ghalabat. Sesungguhnya rahmatku itu tetap melampaui lebih besar daripada murkaku. Lihat, kasih sayang Allah itu lebih besar daripada ancamannya. Lagi balasan Allah SWT sebenarnya jauh lebih besar daripada hukumannya. Kebaikan Allah itu lebih banyak daripada keburukannya. Kalau misalnya kita katakan kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mengancam kita dengan ancaman, itu berarti Allah tidak sayang kepada kita. Kalau Allah SWT tidak sayang, harusnya setiap dosa yang kita lakukan langsung diazab, langsung dihukum. Justru gara-gara Allah SWT sayang sama kita, sebab Allah sayang sama kita, Allah tangguhkan agar kita punya kesempatan buat berubah. Allah biarkan agar kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri, kan gitu. Jadi kebayang kalau misalnya Allah SWT disebut sebagai Allah itu selalu mengazab hambanya, Allah benci sama hambanya. Lihat betapa seringnya Allah memberikan kita kesempatan berubah. Namun kadang-kala kitanya yang memang bandel, kita yang susah dibilangin. Itu yang harus kita ketahui. Jadi kiat yang keempat, hadirkan murka dan azab Allah, yang mana di Al-Quran itu azab selalu disifati dengan beberapa sifat. Lihat aja Al-Quran, azabun alim. Azabun alim artinya azab yang diketahui. Apa yang diketahui? Dahsyatnya, pedihnya. Nah, itu azabun alim, diketahui. Ada azabun alim, pakai hamzah, alim. Itu artinya azab yang pedih. Ada azabun azim, azab yang agung. Kalau udah kata azim, nggak ada lagi di atasnya. Berarti kalau ditanya, mana azab yang paling dahsyat? Azab Allah, karena Allah sudah mensifatinya dengan azim. Azabun azim, azab yang dahsyat, yang besar. Berikutnya ada azabun syadid, azab yang keras. Ya, azab Allah SWT itu keras. Terakhir ada azabun muhin, azab yang menghinakan. Lihat 5 sifat yang Allah SWT sebutkan tentang azab. Mulai dari alim, ya, muhin, azim, syadid. Atau kita taruh azim paling atas sebagai puncak dari azab Allah Azza wa Jalla. Maka minta perlindungan kepada Allah SWT dari azabnya. Dan azab Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya ada 3 fase, sebagaimana fase hidup kita. Fase dunia, fase barzakh yaitu kubur, dan yang ketiga fase akhirat. Mana azab yang paling pedih dan paling lama? Akhirat. Maka ketika kita diazab oleh Allah di dunia, bersyukurlah. Bersyukurlah. Sebab azab di kubur lebih parah daripada dunia, dan azab akhirat jauh lebih parah daripada 2 fase sebelumnya. Sehingga ketika seorang mukmin ditegur oleh Allah SWT dan dia merasa itu azab sebab perbuatan maksiat yang dia lakukan, bersyukurlah. Sebab azabnya didahulukan, dimajukan jadwalnya oleh Allah SWT. Dan ketika Allah SWT tangguhkan azab di akhirat, itu berarti jauh lebih besar. Maka kalau kita melihat orang maksiat terus dibiarkan sama Allah, itu bukan karena Allah sayang, karena Allah ingin memberikan azab yang lebih besar daripada itu. Nah, kita jangan bangga tuh ketika kita melakukan kemaksiatan, dosa, dan merasa nggak pernah diazab sama Allah, jangan tenang. Karena kalau nggak sekarang diazabnya, berarti ditangguhkan ke fase berikutnya, dan itu jauh lebih parah. Ya, sama nikmat juga, ada nikmat dunia, nikmat kubur, dan nikmat akhirat. Mana yang lebih lama tentunya? Akhirat. Jadi kalau misalnya kita sebut kita pengen mendapat nikmat di dunia, terus kita maksa banget nikmatnya dikasih di dunia, itu aneh. Karena di dunia sementara hidupnya. 60-70 tahunan hidup seseorang. Pindah ke barzah, ya bertahun-tahun, ratusan tahun dikubur. Kalau dia dapat nikmat itu dikubur kan lebih besar. Kalau dia dapat nikmat lagi di akhirat, itu berarti jauh lebih lama lagi. Maka kita nih yang dalam meminta kepada Allah, kita harus mulai cerdas. Ya Allah, kalau misalnya Engkau tidak kasih saya di dunia, kasih saya di surga, karena itu lebih nikmat. Saya dulu kalau meminta kepada Allah tentang sesuatu gitu, saya bilang, ya Allah, saya menginginkan ini. Kalau tidak Engkau kasih di sini, kasihlah di surga. Selalu begitu. Kalau tidak di sini, kasihlah di surga. Selalu kita minta, ya Allah, mungkin bukan dunia tempatnya, tapi berilah itu di surga. Begitu terus. Terus apapun yang kita inginkan. Misalnya kita pengen sekali nyobain sesuatu yang mungkin susah untuk kita gapai, minta kepada Allah dan minta itu dikabulkan di dunia atau di surga. Jauh lebih lama insyaallah taala. Itu poin yang kiat yang keempat. Sekarang kita masuk ke kiat yang kelima yang disebutkan oleh penulis, dan ini masih ada kaitannya sebenarnya sama pembahasan yang kiat keempat ini.
Kita baca dulu. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, al-khamis, yang kelima adalah masyhadul fawat. Menghadirkan al-fawat. Apa makna al-fawat? Al-fawat itu kehilangan. Al-fawat itu kehilangan. Apa maksudnya kehilangan? Orang yang melakukan kemaksiatan itu akan kehilangan banyak hal. Jadi masyhadul fawat maksudnya adalah menghadirkan betapa besar dan banyaknya yang akan hilang dari hidup kita kalau kita bermaksiat. Banyak kebaikan yang hilang. Maka dijelaskan sama Ibnu Qayyim, wa huwa ma yafutuhu bil ma'siyati min khairid dunya wal akhirah, yaitu yang lenyap darinya sebab kemaksiatan segala kebaikan dunia dan akhirat. Nah, berarti gara-gara kemaksiatan atau diantara dampak negatifnya kemaksiatan adalah menghilangkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Makanya dalam muqaddimah, ini muqaddimahnya Nabi SAW. Apa Nabi bilang? Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah SWT dari buruknya jiwa-jiwa kami dan dari buruknya amalan-amalan kami. Karena keburukan kita itu bisa menghapus kebaikan. Keburukan-keburukan kita bisa menghapuskan segala bentuk keberkahan dunia dan akhirat. Wal'iyadzubillah. Nah, kata Ibnu Qayyim di sini, wa ma yahdutsu lahu biha min kulli ismin madhmumin aqlan wa syar'an wa urfan. Dan segala perkara yang disebut sebagai keburukan secara akal atau secara syariat atau secara urf. Urf itu berarti secara apa terjemahan urf? Urf itu bisa disebut norma. Norma atau adat. Jadi apapun yang disebut sebagai keburukan, madhmum, secara akal, logika, atau secara syariat, ataupun secara urf. Ada yang secara urf buruk. Di dalam syariat tidak disebutkan, ada nggak? Ada juga. Ya, karena setiap urf itu punya tatanan normanya masing-masing. Di sini disebutkan, وَتَزُولُ عَنْهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمَمْدُوحَةِ شَرْعًا وَأَقْلًا وَأُرْفًا. Dan mampu menghilangkan segala bentuk kebaikan, baik secara syariat, akal, dan urf. Wa yakfi fi hadzal mashhad, cukuplah kiat yang ini, mashhadu fawatil iman alladhi anna mithqala dzarratin minhu khairun minad dunya wa ma fiha adha'afan mudha'afah. Sampai kata beliau gini, cukuplah seseorang itu kehilangan, dan kehilangan yang paling besar adalah kehilangan iman. Mashhadu fawatil iman. Jadi ketika seseorang kehilangan iman, itu merupakan kehilangan yang sangat dahsyat. Apalagi keimanan kita misalnya sedikit, udah sedikit hilang. Maka ini adalah bentuk kehilangan yang sangat luar biasa. Iman kita tipis misalnya, udah tipis hilang. Udah sedikit hilang. Maka yang mana iman itu meskipun mithqala dzarrah, sebesar biji dzarrah, khairun minad dunya wa ma fiha adha'afan mudha'afah. Iman yang sekecil biji dzarrah itu lebih baik daripada dunia dan isinya, adha'afan mudha'afah. Apa artinya adha'afan mudha'afah? Berlipat-lipat. Jadi iman meskipun kecil, meskipun sebesar biji dzarrah, lebih baik daripada dunia dan seisinya, berlipat-lipat. Zaman sekarang orang menggadaikan iman gampang sekali, Masya Allah. Orang sekarang menggadaikan iman gara-gara imani. Orang gadaikan iman sebab imani. Di top up imaninya, imannya digadaikan, selesai. Nah, ini bahaya ya, Masya Allah. Orang sekarang bisa menggadaikan iman sebab sekardus Indomie, sekilo telur, dikorbankan iman. Padahal mithqala dzarrah, sekecil biji dzarrah iman jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya, berlipat-lipat. Fa kaifa yabi'uhu bi syahwatin tadhhabu ladzatuha? Lihat, bagaimana mungkin ada orang yang menjual keimanannya itu dengan syahwat yang lenyap segitu saja. Tadhhabu ladzatuha, yang melenyapkan kelezatannya. Ya, bagaimana mungkin ada orang yang menjualnya dengan syahwat? Jadi menjual iman sebab perkara-perkara syahwat atau perkara-perkara yang dia inginkan yang bisa menghilangkan kelezatannya. Wa tabqa su'u ma'isyatiha, yang tersisa hanyalah keburukan. Ya, yang tertinggal hanyalah keburukan-keburukan. Tadhhabus syahwatu wa tabqa asy-syaqwah. Ini quotes nih, buat. Tadhhabus syahwah wa tabqa asy-syaqwah. Lenyaplah syahwat yang semu dan abadilah syakwah, kesengsaraan. Jadi sudah lenyap kenikmatan yang sebentar, yang terasa berikutnya selamanya adalah penyesalan-penyesalan. Ya, orang bermaksiat misalnya durasinya sekian, tapi penyesalannya bisa lebih lama. Orang bermaksiat enak memang, tapi enaknya itu hanya sebentar saja,
dan bisa melenyapkan begitu banyak kebaikan berikutnya. Waqad sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi SAW bersabda, ini hadis luar biasa sekali. Tidak mungkin seorang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Ini kalau kita fahami hadis ini nih, tidak ada orang yang berzina dan dia sedang beriman. Itu maknanya apa? Orang yang berzina berarti sedang tidak beriman. Jadi makna hadis ini adalah tidak ada satupun orang yang berzina, pelaku zina, yang saat dia berzina lagi beriman, gak ada. Karena iman adalah rem buat setiap manusia. Qala ba'dus sahabah, berkata sebagian para sahabat, yunza'u minhul iman hatta yabqa ala ra'sihi mithla dhullah. Fa in taba raja'a ilaih. Allah. Kata beliau, iman itu dicabut dari mereka hatta yabqa ala ra'sihi mithla dhullah, sampai tersisa di kepalanya itu kekusutan pikiran. Ya, mithla dhullah itu kekusutan, runyemnya pikiran. Jadi orang kalau udah ngelakuin perbuatan maksiat, perbuatan buruk, Allah cabut iman dulu dari hatinya. Yang tersisa di kepalanya adalah kekusutan pikiran. Runyam pikirannya, enggak tenang hidupnya. Fa in taba, kalau dia bertaubat, raja'a ilaihi. Jadi kalau orang bertaubat, imannya balik lagi. Begitu kira-kira kehidupan kita selama ini ya. Jadi ketika kita melakukan dosa, dicabut imannya, kusut pikiran kita, pusing segala macam. Ketika mulai beriman dan bertaubat lagi, kembali lagi keimanannya. Wa qala ba'du tabi'in, berkata sebagian para tabi'in, yunza'u anhul iman kama yunza'u anhul qamis fa in taba labisahu. Ya Allah. Dicabut keimanan itu seperti dilepaskannya baju, ditelanjangin. Dan kalau kita bertaubat, kembali dipakaikan baju itu. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena orang yang sedang dicabut imannya itu seperti telanjang, dia tidak lagi punya malu untuk melakukan segala hal. Copot dia, apalagi sebab kemuliaannya cuma iman. Jadi ketika dicopot bajunya, kehinaan yang terlihat. Maka kalau dia kembali, dia bertobat, maka dipakaikan lagi baju itu. Jadi iman diibaratkan sebagai baju. Kalau sedang dicabut, seperti dilepas seluruh bajunya. Dan ketika kembali, maka dipakaikan kembali bajunya. Walihadza ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fil hadis, di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zunata fit tannur uratan. Na'udzubillah, nasallallahu al-afiyah. Para pezina nanti di neraka, tanur itu tungku neraka. Tungku itu kita tahu lah, tungku, dan itu tungkunya neraka. Uratan, dalam keadaan telanjang. Jadi nanti para pezina, wal'iyadzubillah, nasallallahu al-afiyah, mereka nanti di neraka, di dalam tungku neraka, uratan, dalam keadaan telanjang. Li'annahum, kenapa? Ta'arraw min libasil iman. Karena mereka menelanjangi diri mereka dari iman. Jadi kenapa alasannya nanti di akhirat, terutama di neraka, para penghuni neraka itu telanjang, terutama para pelaku zina. Karena mereka telah menelanjangi diri mereka dari iman di dunia. Makanya Allah telanjangi mereka di akhirat. Wal'iyadzubillah. Wa adatan nur syahwati alladhi kana fi qulubihim tannuran zahiran yuhma alaihi finnar. Dan kembalilah tungku asyahwah, syahwat mereka yang dulu berada di dalam hati-hati mereka, ikut masuk bersama mereka di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala itu, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa dahsyatnya siksa neraka, dan di antara contoh yang disebutkan oleh Nabi adalah para pezina. Sebab tadi kita bahas hadisnya, pezina itu tidaklah mereka berzina kecuali tidak sedang beriman kepada Allah. Maka di neraka mereka itu telanjang sebab mereka dahulu menelanjangi pakaian iman mereka di dunia. Maka Allah telanjangi. Ini ada pembahasan terkait dengan nanti di akhirat itu sebenarnya ruh saja atau jasadnya juga. Banyak orang mengira bahwa nanti di akhirat itu ruhnya saja, karena orang ketika mati yang dicabut adalah ruhnya, jasad tertinggal di dunia. Apakah nanti di akhirat hanya ruhnya saja yang disiksa atau plus jasadnya? Para ulama pun khilaf di sana. Namun perkataan yang paling rajih, pendapat yang paling jelas adalah dua-duanya. Ruh dan jasad itu ada di dalam akhirat, ada di akhirat. Memangnya mau dikemanakan jasad? Memangnya mau dikemanain jasad? Kalau misalnya yang dibawa cuma ruh saja, berarti sia-sia penciptaan jasad. Maka dikembalikan ruh dan jasad nanti di akhirat. Sehingga yang menikmati surga, ruh dan jasad. Dan yang menikmati neraka juga ruh dan jasad. Dalilnya banyak sekali, ayat-ayat tentang kulit yang terbakar dan lain-lain. Tangan yang berbicara, itu juga bagian dari bahwasanya jasad itu akan dikembalikan nanti di akhirat.
Nah, itu baru perkataan Ibnul Qayyim. Panjang juga perkataan beliau ya, satu halaman kata Ibnul Qayyim dan ditaklik sama Syekh Abdul Razzaq. Sekarang kita akan baca ta'liq beliau insyaallah taala. Khamis min bawa'is tarkil ma'asi. Kiat yang kelima dari kiat-kiat untuk meninggalkan maksiat adalah fawatul khairi wal fadl. Fawatul khair wal fadl. Tadi fawat artinya apa? Lenyap atau hilang. Jadi fawatul khair wal fadl artinya mengingat bahwa dosa melenyapkan kebaikan dan kemuliaan. Itu terjemahan bebasnya. Kalau antum bilang fawatul khair wal fadl diterjemahin ya enggak ada artinya. Ya, maka fawatul khair wal fadl di situ maksudnya adalah mengingat, menghadirkan bahwasanya dosa melenyapkan al khair, kebaikan, dan fadl. Fadl itu berarti kemuliaan. Ya. Jadi melenyapkan kebaikan dan kemuliaan. Terus di sini penulis mengatakan apa? Falau alimal muqdimu 'ala al-ma'siyati kama sayfutuhu minal khair wal fadl la ahjama anha. Kalaulah orang yang mempersembahkan maksiat itu tahu betapa bahayanya maksiat bisa menghilangkan kebaikan dan kemuliaan, la ahjama anha. Ahjama artinya menahan diri. La ahjama anha, pastilah dia akan menahan diri dari maksiat. Wa min dzalika hirmanuhu min tamamil imani wa kamalih. Ini bisa dicatat. Kebaikan apa saja, kemuliaan apa saja yang bisa menghilangkan, yang bisa dihilangkan sebab maksiat. Yang pertama, hirmanuhu min tamamil iman wa kamaluhu. Hirmanuhu min tamamil iman wa kamalihi. Itu harokat yang benar begitu. Karena min tamam al iman wa kamalihi. Maka terhalangnya dari kesempurnaan iman. Jadi kebaikan yang hilang pertama adalah kita kehilangan kesempatan memiliki iman yang sempurna. Lenyap. Maka Nabi SAW dalam hadis yang tadi kita baca, dijelaskan, ditaklik lengkapnya hadis gini. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang sedang berzina saat dia berzina dalam keadaan beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang meminum khamar ketika dia meminum khamar dalam keadaan beriman. Mereka tidak beriman. Wala yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang sedang mencuri dalam keadaan dia sedang mencuri itu dia sedang beriman. Jadi disebutkan 3 contoh, orang berzina, lalu orang yang meminum khamar, lalu yang terakhir orang yang mencuri. Ya, mereka ini ketika melakukan perbuatan itu semuanya nggak ada yang beriman. Jadi nggak ada pencuri beriman, pezina beriman, itu nggak ada. Zaman sekarang masya Allah pacaran beriman, banyak pacaran soleh, pacaran syar'i banyak sekarang masya Allah. Dan orang-orang zaman sekarang mensupport sekali itu. Ya, ini yang ramai ini anak muda yang pacaran, tapi dia bilang kami nggak ngapa-ngapain, cuma status aja. Jalannya nggak gandengan, foto juga nggak gandengan. Ya, ada apa namanya? Salah satu cuplikan videonya. Dia mau foto gandengnya nggak kena gitu ceritanya. Gandengnya nggak kena fotonya. Mau pegangan tapi nggak kena gitu karena belum halal. Dia bilang nggak apa-apa kalau pacaran seperti ini nggak apa-apa. Masya Allah. Ini dia yang tidak ada. Jadi kita sebutkan, kita lihat hadis ini tidak ada orang yang pacaran dia dalam keadaan beriman, nggak ada. Ya. Kita kiaskan hadis ini kan sama dengan berzina, maka tidak ada orang yang pacaran dia dalam keadaan beriman, nggak ada. Apalagi dipanggilnya udah abi umi, ya salam. Udah buna papih, ya sedap, masya Allah ini. Ini nikmat sekali orang-orang seperti ini. Dan mereka bangga dengan kemaksiatan itu. Mereka publish dan orang-orang mensupport. Masya Allah, pacaran syar'i. Mana ada syar'i? Hadis ini menjelaskan bahwasanya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ini bisa dikiaskan bahwa anak-anak muda yang pacaran sekarang, pacaran di luar nikah, itu mereka tidak mungkin pacaran kalau di dalam hatinya ada iman. Maka orang yang punya iman maka nggak berani melakukan kemaksiatan. Sebab dia tahu kemaksiatan itu bisa menghilangkan segala kebaikan, akan menutup segala akses-akses kebaikan. Di sini kata Syekh Abdul Razzaq apa? Fahadzal 'asi bi fi'lihi li hadhil kabira qad hurima ismal iman at-tam. Orang yang bermaksiat, pelaku maksiat itu karena perbuatan maksiatnya ini itu bisa terhalang dari keimanan yang sempurna. Dari nama sebagai orang yang beriman yang sempurna. Wastahaqqa an yusafa bi annahu, dia berhak disifati dengan mukmin fasik. Mukmin yang fasik. Waliyadzubillah. Fasik itu berarti suka maksiat. Dia mukmin nih, tapi nggak sempurna. Mukmin fasik. Terus juga mukmin fajir. Fajir itu suka berdosa. Jamaknya fujar. Ya.
Makanya al-abrar ada al-fujjar. Al-abrar itu dia sering melakukan kebaikan, al-fujjar dia sering melakukan keburukan. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Jelas. Bahwa kebaikan itu menghasilkan kenikmatan dan keburukan, banyak dosa, banyak maksiat itu menghasilkan jahim, segala bentuk kesengsaraan. Au mu'min asin. Atau mukmin yang bermaksiat. Ya, mukmin asin. Waliyadzubillah. Ini gelar-gelar yang fasik, fajir, asin. Ini gelar yang tersembunyi, nggak pernah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia lainnya. Kita ini sebenarnya punya maksiat, punya dosa yang tidak diketahui banyak orang, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gelar itu mungkin disematkan kepada kita. Namun orang nggak tahu kan? Orang cuma taunya LCMA kan? Dia nggak tahu gelarnya fasik, asin. Waliyadzubillah. Kita nggak tahu bagaimana keadaan kita. Yang berbicara ini juga Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosanya. Sehingga kita semua sebenarnya merasa aman dari itu sebab Allah tutupi. Dan kita tetap baik di hadapan manusia, padahal di baliknya kita itu memiliki dosa-dosa yang orang-orang mungkin nggak tahu. Kenapa saya bilang ini? Kita akan sampai ke hadis itu. Kita akan sampai kepada hadis itu. Wa fawwata ala nafsihi khairat. Khairat. Wa min penulis menyebutkan di sini, wa fawwata ala nafsihi khairatin azimatan fi dunyahu wa ukhrahu. Lenyaplah dalam dirinya segala bentuk kebaikan yang sangat besar dalam hal duniawinya dan akhiratnya. Wal'iyadzu billah. Maka hilangnya segala kebaikan-kebaikan yang sangat besar di dalam kehidupannya. Makanya Allah SWT berfirman apa? Wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimun. Sesungguhnya kami tidak menzalimi mereka. Kami menghapus pahala mereka itu bukan bentuk menzalimi mereka, kata Allah SWT. Akan tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri sebab perbuatan-perbuatan itu. Ya, sebab perbuatan mereka. Wa min fawatil khair alladzi qad yalhaqul 'asi aidan. Ini harus saya ringkas nih karena perkataan penulis loncat-loncat. Yang pertama yang hilang tadi apa? Yang hilang dari orang yang melakukan kemaksiatan apa? Kesempurnaan iman. Itu yang pertama. Jadi yang hilang adalah kesempurnaan iman. Yang kedua, hilangnya pahala. Ya, wa fawwata 'ala nafsi khairat azimah. Khairat azimah itu pahala kebaikan yang banyak. Yang ketiga hilangnya adalah zahabu hasanatihi wa a'malihi salihah. Hilangnya segala amal kebaikan dia. Hilangnya segala amal kebaikan dia. Fa'an Sauban radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu an, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanat amsal jabal tihamah baydan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan tahu akan ada kaum dari umatku yang datang nanti pada hari kiamat dengan begitu banyak kebaikan. Sampai kebaikannya itu serupa dengan Jabal Tihamah. Gunung Tihamah. Sebesar gunung Tihamah yang sangat besar. Putih. Yang sangat mulia. Ya banyak. Fayaja'aluhallahu azza wa jal haba'an mansura. Amalan yang sebesar gunung tadi, Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Haba'an mansura. Padahal amalannya sebesar gunung. Tapi ketika nanti datang kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah, Allah jadikan seluruh amalannya seperti debu yang berterbangan. Qala Sauban, Sauban yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sifhum lana. Jallihim lana an la nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Subhanallah. Sahabat itu ketika melihat Rasul menjelaskan keburukan, mereka selalu bilang, "Jelaskan kepada kami wahai Rasul yang engkau maksud itu, agar kami tidak menjadi seperti mereka." Makanya di sini Sauban bilang apa? Sifhum lana. Tolong gambarkan sifat, gambarkan mereka untuk kami. Wajallihim lana, jelaskan kepada kami. An la nakuna minhum, agar kami tidak menjadi seperti mereka. Wa nahnu la na'lam, dan kami tidak tahu. Masya Allah nih sahabat ini, padahal mereka luar biasa keimanannya. Tapi mereka bilang, jangan-jangan kami ini seperti mereka dan kami nggak sadar. Kata Nabi SAW, ama innahum ikhwanukum. Ketahuilah bahwasanya mereka saudara-saudara kalian. Ya Allah. Wa min jildatikum. Ya, itu sebangsa dengan kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Allah. Mereka melakukan apa yang kalian lakukan setiap malam. Ya, mereka sholat malam, mereka beribadah loh setiap malam mereka. Mereka taat sama seperti taat kalian, ya Allah. Ini taat kalian siapa nih? Sahabat loh. Taatnya sahabat. Ini kalau ngomong di depan kita mungkin ya berarti setaat kita tuh receh lah. Ini sahabat. Mereka itu mengambil, melakukan setiap malam apa yang kalian lakukan, ibadahnya.
Walakinnahum aqwam idza khalau bi maharimillahi intahaquha. Akan tapi mereka adalah kaum yang ketika sendirian, enggak ada yang lihat, mereka justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir dia orang soleh, zahir dia ustadz, secara zahir dia orang yang alim. Tapi ternyata sebab dosa di tengah kesendiriannya, dosa yang hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu, itu ternyata menyebabkan seluruh amalannya tadi lenyap. Berarti gara-gara dosa melenyapkan segala bentuk kebaikan dan amal soleh seseorang. Kadang-kala memang tadi kita sebutkan bahwasanya kita ini digelari Masya Allah, Ustadz, Habib, Kiai, Gus, Ceng, apalagi yang saya harus sebutkan. Semua disebutkan. Masya Allah dipuji. Orang kalau ngelewat depan kita tuh sampai ngerangkak dia, saking hormatnya sama kita itu. Kalau bisa ngerayap itu orang lewat. Saking memuliakannya. Ternyata di balik itu ada yang lebih penting. Ada yang lebih penting, yaitu kita jangan sampai membatalkan seluruh amalan kita, menghilangkan amalan kita sebab dosa-dosa kesendirian kita. Kan pembahasan kita sekarang di antara kiat agar menghindari diri dari dosa adalah mengingat hilangnya kebaikan sebab dosa. Itu justru ternyata dosa itu bisa menghilangkan begitu banyak kebaikan meskipun sebesar gunung Tihama. Wal'iyadzubillah. Nah di sini kata Qatadah, Imam Qatadah rahimahullah taala, man istata'a minkum alla yubtila amalan salihah amilahu bi amalin sayyi'in falyaf'al. Ini indah banget nasihatnya. Man istata'a minkum an la yubtila amalan salihan amilahu bi amalin sayyi'in falyaf'al. Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk tidak membatalkan amal solehnya dengan amal buruk, untuk tidak melenyapkan amal kebaikannya dengan amal keburukannya, falyaf'al, maka kerjakanlah. Fa innal khaira yansakhu asyarra wa inna syarra yansakhul khair. Karena sesungguhnya kebaikan menghapus keburukan dan keburukan menghapus kebaikan. Kalau kebaikan menghapus keburukan, alhamdulillah, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Sama seperti nasihat Nabi misalnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hadis arba'in. Ikutilah keburukan-keburukan yang kalian lakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan kalian. Itu alhamdulillah, karena keburukan kita itu dihapuskan, diganti dengan kebaikan yang kita lakukan. Kalau sebaliknya gimana? Kalau sebaliknya gimana? Wa inna syarra yansakhu al-khair. Karena keburukan itu mampu menghapuskan segala kebaikan. Ini yang berbahaya. Ini yang kita khawatirkan. Bahwasanya tidak tahu bagaimana kualitas kita sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang di dalam kesendirian yang melakukan dosa, padahal secara zahir kita ini orang soleh. Ya kalau cuma digelari buruk sama manusia itu hal yang biasa. Tapi kalau gelar buruk ini sudah tersematkan dan yang menyematkan adalah Allah sebab dosa kita, maka hancurlah diri kita. Nah, ini berarti menjadi pelajaran bahwasanya sekecil apapun dosa dilakukan sendirian, itu bisa menghapuskan, menghilangkan, melenyapkan segala kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di depan banyak orang. Jadi kebaikan kita di depan banyak orang ini, di depan banyak jamaah ini bisa lenyap kalau urusannya sama dosa yang kita lakukan di dalam kesendirian kita. Maka kiat untuk menghindari diri dari dosa adalah ingat, maksiat melenyapkan kebaikan dan kemuliaan. Itu yang bisa kita pelajari. Dan penutup dari perkataan Qatadah tadi luar biasa. Fa innal khaira yansakhu syarra wa inna syarra yansakhu al khair. Karena sesungguhnya kebaikan menghapus keburukan dan keburukan menghapus kebaikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutup dosa-dosa kita dari mata orang-orang sekitar kita, minimal sampai kita memohon ampun kepadanya, minimal sampai kita benar-benar bertaubat kepadanya. Dan semoga Allah SWT selalu menampakkan keburukan sebagai keburukan agar kita bertaubat darinya, dan selalu menjadikan kita orang-orang yang kembali segera ketika melakukan kesalahan dan bertaubat segera ketika kita melakukan kemaksiatan. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.